Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cevan Wenangga Marana Muronja. Saya dari kelas 10E. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata lembaga sosial. Nah, apa sih sebenarnya lembaga sosial itu? Menurut Kuncharaningrat, lembaga sosial merupakan suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial merupakan himpunan dari norma pada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir ada menurut Mayor Polak, lembaga sosial merupakan suatu sistem sosial yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk dapat mempertahankan seluruh nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Dari ketiga ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa lembaga sosial merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Nah, teman-teman sudah tahu apa itu lembaga sosial. Sekarang, kita akan masuk ke pembahasan fungsi dari lembaga sosial itu sendiri. Fungsi dari lembaga sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, lembaga sosial berfungsi untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Yang kedua, lembaga sosial berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. Dan yang ketiga, lembaga sosial berfungsi untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Ada pula ciri dari lembaga sosial yang dibagi menjadi 8. Pertama, lembaga sosial memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama. Kedua, lembaga sosial memiliki satu atau lebih tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap anggotanya. Ketiga, lembaga sosial memiliki sejumlah perangkat yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan anggota sebelumnya. Keempat, lembaga sosial merupakan organisasi yang terstruktur serta relatif kekal. Kelima, norma yang terdapat dalam lembaga sosial diambil melalui proses panjang sehingga dapat diakui oleh masyarakat setempat. Keenam, lembaga sosial memiliki sanksi atau hukuman yang mengikat tentang bagaimana seseorang bersikap serta bertingkah laku. Ketujuh, untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, lembaga sosial memiliki aturan tertulis serta tidak tertulis. Kedelapan, memiliki alat pelengkap tertentu berupa simba maupun lambing yang dapat digunakan untuk mewakili lembaga sosial tersebut beserta tujuan yang ingin dicapai lembaga sosial. Sekarang kita masuk ke tipe-tipe lembaga sosial. Tipe-tipe lembaga sosial dibagi menjadi 5. Pertama, berdasarkan nilainya. Kedua, berdasarkan perkembangannya. Ketiga, berdasarkan sudut penerimaan oleh masyarakat. Keempat, berdasarkan fungsinya. Dan yang kelima, berdasarkan penyebarannya. Pertama, lembaga sosial berdasarkan nilainya. Nah, lembaga ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu lembaga sosial primer atau basic social institutions. Lembaga sosial primer merupakan lembaga sosial yang bersifat mendasar dan pokok. Kedua, lembaga sosial sekunder atau subsidiary social institutions. Lembaga sosial sekunder berarti lembaga sosial ini bersifat sekunder. Nilai dari lembaga sosial ini dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat. Kedua, lembaga sosial berdasarkan perkembangannya. Lembaga sosial berdasarkan perkembangannya dibagi juga menjadi 2, yaitu Crescent Social Institutions, yaitu lembaga sosial yang tidak sengaja tumbuh serta berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, Enacted Social Institutions, yaitu lembaga sosial ini adalah lembaga yang dengan sengaja dibentuk untuk dapat mencapai suatu tujuan. Kedua,
lembaga sosial berdasarkan sudut penerimaan oleh masyarakat. Nah, ini juga dibagi menjadi dua. Pertama, approved atau social sanction institutions, yaitu lembaga sosial yang diterima dan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat. Kedua, unsanctioned social institutions. Lembaga ini tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat karena dianggap meresahkan anggota masyarakat. Yang keempat, ada lembaga sosial berdasarkan fungsinya. Nah, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu operative social institutions, yaitu lembaga yang memiliki tugas untuk menghimpun pola maupun cara untuk dapat mencapai tujuan dari suatu lembaga. Kedua, regulative social institutions, yaitu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi adat di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, ada lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu general social institutions, yaitu lembaga sosial yang ada dalam hampir seluruh masyarakat sehingga sifatnya adalah universal atau menyeluruh. Kedua, restrict social institutions, yaitu lembaga sosial ini terbentuk berdasarkan kepentingan kelompok, kelas, maupun golongan tertentu yang kemudian dapat membangun suatu ciri khas yang tidak dapat diterapkan pada kelompok, kelas, maupun golongan lain. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial dibagi menjadi 6, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik, dan lembaga budaya. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antar individu. Yang kedua ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menjadi lebih baik. Contohnya TK, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang memiliki kegiatan pada bidang ekonomi untuk mencapai tujuan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Contohnya pasar, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan lain sebagainya. Yang keempat ada lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Lembaga agama juga menjadi sistem keyakinan serta praktik agama yang dilakukan oleh masyarakat yang meyakini kepercayaan tersebut. Contohnya MUI, PGI, dan lain sebagainya. Yang kelima ada lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang memiliki bentuk kegiatan dalam kelompok masyarakat dengan proses pembentukannya serta pembagian kekuasaannya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya presiden dan wakil presiden, DPR, MPR, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada lembaga budaya. Lembaga budaya merupakan lembaga publik yang ada dalam suatu negara dan berperan dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan dalam masyarakat yang ada di suatu daerah maupun suatu negara. Contohnya Yayasan Lembaga Budaya Nusantara, Lembaga Peduli Seni Batubara, dan lain sebagainya. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih.